Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan prediksi kasus pemakaman umum harian akibat COVID-19 di Jakarta. Pada periode 3 Maret 2020 sampai 6 Desember 2020, kami di sini akan memodelkan ARIMA dengan software R. Yang pertama, kita membagi data menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah data training set untuk membangun model ARIMA. Tahap kedua adalah data test set untuk menguji keakuratan model yang dipilih. Selanjutnya, gunakan model tersebut untuk melakukan forecasting. Langkah selanjutnya adalah kita akan melawat package TSA dan forecast seperti yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan membaca folder dan load data ke dalam objek. Di sini kita menggunakan SETWD untuk mengeluarkan data atau folder yang sudah kita simpan sebagai .csv di Excel dan dibaca menggunakan read.csv. Selanjutnya, kita menggunakan summary date untuk meringkas setiap kolomnya dari data yang akan kita gunakan. Gunakan perintah TS untuk merubah jumlah meninggal harian menjadi data runtun waktu, kemudian kita buang data 2 minggu terakhir sebagai data testing untuk validasi model, lalu buat objek baru dari data yang sudah dibuang 2 minggu terakhir. Di sini kita menggunakan objek N untuk mengeluarkan length, yaitu panjang kolom harian pemakaman umum, dan menggunakan objek date.ts untuk mengeluarkan 268 data, yaitu data sisa yang sudah kita buang selama 2 minggu terakhir. Kita masuk ke pemodelan model ARIMA. Di sini kita buat plot terlebih dahulu data training. Di sini bisa kita lihat tren pergerakan data pemakaman setiap harinya. Kemudian kita coba lakukan transformasi. Kita cek dulu apakah perlu dilakukan transformasi data untuk mengatasi non-stasioner dalam varians. Di sini kita pakai perintah boxcox. Output. Nah, di sini outputnya menunjukkan lambdanya itu sekitar min 1 sampai 0. Bisa kita katakan lambdanya itu min 0,5. Nah, kita transformasi dengan seperakar. Di sini plotnya terlihat lebih relatif dan lebih stasioner dalam varians. Lalu datanya kita uji apakah kita perlu differencing atau di trending, atau apakah data kita mengandung tren deterministik atau tren stokastik. Yang pertama uji tren deterministik pakai uji KPSS. Di sini kita lihat p-value-nya itu 0,01, di mana lebih kecil daripada alfa 5%. Maka H0 ditolak, tidak ada indikasi tren deterministik. Yang kedua kita uji tren stokastik pakai uji KPSS juga. Nulnya kita ganti level. Di sini H0 itu stasioner, H1 itu non stasioner. Didapat juga p-value-nya itu 0,01 kurang dari alfa 5%. Maka H0 ditolak, artinya data tidak stasioner dan perlu differencing. Lalu kita ambil differencing pertama, yaitu D-nya itu sama dengan 1. Kita memakai data yang sudah ditransformasi. Di sini terlihat bahwa data sudah stasioner dalam min dan variance, maka tidak perlu dilakukan diferensi kedua. Nah, kita cek lagi dengan uji KPSS untuk melihat apa setelah diferensi satu kali itu sudah cukup membuat data stasioner atau tidak. Di sini kita dapat p-value-nya itu 0,1, di mana dia udah lebih besar daripada alfa 5%. Maka H0 diterima sehingga tidak ada indikasi non stasioner dalam min. Selanjutnya kita masuk ke tahap data training set. Di sini ada tahap 1 yaitu identifikasi model. Kita akan mengidentifikasi order P dan key yang akan kita gunakan. Pertama, kita identifikasi model dengan plot ACF dan PACF. Data di sini yang digunakan adalah data yang sudah dideferencing sebanyak satu kali. Bisa dilihat pada plot ACF, dia terputus pada leg ke-1 dan pada plot PACF dia turun menuju 0. Maka model di sini bisa kita identifikasi sebagai model MA1. Selanjutnya kita identifikasi model dengan EACF. Ini segitiga yang dibentuk oleh 0, sudutnya adalah AR-nya 0 dan MA-nya 1. Maka bisa kita identifikasi model di sini adalah ARMA 0,1. Dan yang terakhir kita identifikasi model dengan kriteria informasi menggunakan BIC. Nilai paling kecil di sini adalah 89 dan warna gelap ada pada tes leg 1 yang artinya adalah AR1 dan error leg 2 yang artinya adalah MA2. Maka bisa kita identifikasi model di sini sebagai ARMA 1,2. Tahap 2 yaitu estimasi model.
Di sini kita akan mengestimasi parameter model dari trans.ts sebagai proses ARIMA dengan key-nya 1 dan D-nya 1. Di sini kita pakai ARIMA 011 dengan menggunakan trans.ts sehingga diperoleh koefisien MA1 seperti ini. Nah, parameter kan signifikan jika rasionya lebih dari 2. Di sini kita rasio MA1 yaitu dalam mutlak yaitu 22,45, maka sudah lebih dari 2. Sehingga parameter theta 1 signifikan. Untuk bentuk dari estimasi modelnya, di sini ZT sama dengan ET min 0,8085 ET min 1, dimana yang ini adalah theta 1-nya. Dan untuk ZT sama dengan 1 per akar YT dikurang 1 per akar YT min 1, ini dikarenakan ketika kita mentransformasi lambda, yaitu 1 per akar YT. Selanjutnya, pada R sudah ada perintah auto ARIMA, yaitu secara otomatis dapat menentukan order P, Q, dan D sekaligus memberikan estimasi parameter model tanpa melakukan ACF, PACF, EACF, dan lainnya. Di sini kita masukkan auto.arima, trans.dts-nya diperoleh arima 111. Tetapi metode auto arima ini tidak selalu memberikan model yang terbaik. Jadi metode ini hanya tambahan untuk kandidat model. Tahap selanjutnya yaitu tahap 3, diagnosis model-model. Di sini kita sudah memasuki pengujian dataset. Pertama, untuk mendiagnosis model, kita lakukan residual, yaitu plot residual dari kandidat ARIMA 011. Di sini kita masukkan data ARIMA 011-nya sehingga diperoleh plot residualnya variansinya konstan atau tidak membentuk tren tertentu. Cek normalitas dengan histogram dan Kiki plot. Di sini terlihat bahwa histogramnya sudah cenderung membentuk lonceng atau membentuk kurva normal, dan untuk Kiki plotnya titik-titiknya ini sudah jatuh tidak jauh dari garis diagonal, sehingga dari histogram dan Kiki plot ini normalitasnya terpenuhi. Untuk cek normalitas juga bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Jarque-Bera. Di sini diperoleh p-value dari Shapiro test ini 0,3643 dan p-value dari Jarque-Bera test 0,5879, di mana p-value keduanya sudah lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan H0-nya diterima sehingga tidak signifikan dan residualnya normal. Yang selanjutnya adalah cek autokorelasi menggunakan ACF. Di sini dari plot dilihat bahwa ada nilai ACF untuk setiap leg yang keluar dari batas signifikan yang garis putus-putus biru ini, maka diasumsikan residualnya terpenuhi dan autokorelasinya independen. Uji autokorelasi juga dapat menggunakan L-Jung box. Di sini diperoleh p-value-nya 0,5069, di mana sudah lebih dari 5%. Maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima sehingga tidak signifikan dan nilai residualnya sama dengan 0 atau residualnya itu independen. Jadi dari ketiga uji yang tadi, model ARIMA 011 fit dengan data. Kita masuk ke diagnosis dengan overfitting. Sebelumnya kita sudah mempunyai 3 kandidat model, yaitu ARIMA 011, ARIMA 111, dan ARIMA 112. Nah, di sini untuk ARIMA 011 bisa kita lihat rasio pada MA1 ini bahwa rasionya itu lebih dari 2, maka signifikan. Kita overfitting menjadi kandidat model ARIMA 012. Di sini bisa kita lihat juga rasio MA2-nya ini kurang dari 2, maka dia tidak signifikan. Dan parameter MA1 ini tidak berubah drastis, maka di sini bisa kita bilang MA1 itu adalah model yang fit. Model yang kedua, model ARIMA 111. Pada ARIMA 111 ini hanya MA1 yang signifikan karena rasionya itu lebih dari 2. Maka kita coba untuk naikkan satu order lebih tinggi untuk mengonfirmasi ARIMA 111 itu model yang fit. Kita overfitting menjadi model ARIMA 211. Di sini AR yang kita naikkan satu order. Nah, di sini kita lihat parameter theta satunya itu tidak berubah drastis dan hanya MA1 yang signifikan karena rasionya itu lebih dari 2. Maka kita simpulkan juga MA1 model yang fit dengan data. Nah, kita masuk ke kandidat yang ketiga, ARIMA 112. Nah, pada ARIMA 112 ini jika dihitung dengan rasio tidak ada yang signifikan,
Maka kita coba untuk naikkan satu orde lebih tinggi untuk mengonfirmasi ARIMA 112 itu model yang fit. Kita overfitting menjadi model ARIMA 113. Di sini MA-nya yang kita naikkan satu orde lebih tinggi. Nah, di sini setelah kita tambah satu orde pada AR1 dan MA2 rasionya itu lebih dari 2, maka signifikan. Di sini MA1-nya kurang dari 2, MA3-nya juga kurang dari 2. Maka bisa disimpulkan ARIMA 112 juga model yang fit dengan data. Nah, tadi kan kita udah punya dua model yang fit dengan data kan, ARIMA 011 dengan ARIMA 112. Nah, di sini ada dua model yang fit dengan data, tetapi jika kita bandingkan dengan nilai AIC, MA1 dan ARIMA 112, di sini model yang terbaik adalah MA1 karena nilai AIC-nya lebih kecil daripada ARIMA 112. Berikutnya forecasting atau peramalan. Karena hasil diagnosis model sudah menunjukkan model fit, maka selanjutnya kita lakukan tahapan forecasting untuk melihat seberapa akurat model yang sudah kita bangun dalam memprediksi data yang ada di data testing. Pertama, kita akan membandingkan data aktual dengan hasil prediksi dari ARIMA 011. Karena hasil prediksi dari ARIMA 011 datanya dalam bentuk transformasi akar, sedangkan data aktual kita merupakan data sebelum ditransformasi. Oleh karena itu, untuk hasil prediksinya di sini menggunakan perintah fitted. Fitted ini untuk mengeluarkan hasil prediksi model ARIMA 011. Di sini kita pangkatkan min 2 supaya balik ke data aktual, karena hasil data fitted ini dalam bentuk akar. Supaya akarnya menghilang, maka kita transformasi balik dengan pangkat min 2. Bisa dilihat plot hasil perbandingan antara data aktual dan hasil prediksinya. Garis merah ini merupakan hasil prediksi, sedangkan yang hitam ini adalah data aktual. Kalau diperhatikan, garis merah mempunyai pola yang cenderung mengikuti data aktual. Berikutnya, kita lakukan forecasting 14 hari ke depan. Bisa dilihat outputnya. Kolom pertama, point forecast adalah estimasi nilai prediksi 14 hari ke depan. Kolom 2 dan 3 adalah selang kepercayaan 80% untuk 14 hari ke depan. Kemudian, dua kolom terakhir adalah selang kepercayaan 95% untuk prediksi 14 hari ke depan. Dari sini kita buat plotnya. Bisa diperhatikan di plotnya untuk headlight abu-abu muda menyatakan nilai forecasting 14 hari ke depan dengan selang kepercayaan 95%, sedangkan pada bagian abu-abu tua menyatakan nilai forecasting 14 hari ke depan dengan selang kepercayaan 80%. Kemudian kita akan membandingkan seberapa akurat nilai forecastingnya dengan data testingnya. Di sini kita buat objek data.testing untuk data 14 hari terakhir. Dan berikutnya kita mengubah data testing ke dalam data time series. Kemudian dari hasil forecasting yang tadi kita ambil nilai minnya. Dari hasil estimasi 14 hari ke depan yang kita masukkan ke dalam objek prediksi. Lalu kita pangkatkan min 2 karena nilai prediksinya dalam bentuk transformasi akar. Berikutnya menghitung akurasi model dari data testing. Di sini pertama kita menggunakan indeks MSE atau mean square error. Ini didapatkan hasilnya adalah 0,03532166. Dan berikutnya kita juga menggunakan indeks MAPE atau mean absolute percentage error dan didapatkan hasilnya 0,462305. Berikutnya membandingkan hasil model forecasting 14 hari ke depan dengan data testing. Bisa dilihat pada plot untuk melihat sejauh mana perbedaannya. Yang garis merah ini merupakan forecasting 14 hari ke depan, sedangkan yang hitam ini data testing 14 hari terakhir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.